Selatan. Kemudian materi yang disampaikan adalah kebijakan manajemen arsip akibat bencana. Bapak, 45 menit, dipersilahkan. Terima kasih, Mas Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Ibu Dr. Anda Hajah Nuriani, MAP, beserta jajarannya. Yang terhormat Bapak Moderator sebagai ADC Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Kalau legislatif dan eksekutif itu kalau sudah berkolaborasi itu ya luar biasa. Ini pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Selatan itu bisa menjadi lompatan sejarah nasional. Kemudian juga yang terhormat para peserta sosialisasi sebangsa dan setanah air, tadi disampaikan selain dari lembaga kearsipan daerah, provinsi, kabupaten, kota, juga ada OPD, ada lembaga negara, ada kepolisian, ada dari TNI juga. Ini luar biasa. Kami ucapkan selamat bergabung. Dan media, tadi betul disampaikan oleh Mas Moderator, kalau media itu sudah mempunyai perhatian yang baik ya, ini malah sangat baik ya, terhadap kearsipan di Provinsi Kalimantan Selatan, ini tentu akan semakin memberikan pencerahan kepada masyarakat secara luas. Karena sekarang era sekarang itu kan sudah era post-truth, itu begitu banyak yang mengutak-atik kebenaran ya, sehingga hoax bertebaran di mana-mana. Nah, untuk bisa menyikapi informasi yang hoax atau yang hak itu kebenaran, itu adalah dari arsip. Tadi Mas Moderator sampaikan bahwa arsip itu kalau masih dinamis itu sebagai bukti legal. Jadi tanpa arsip akan kesulitan di bidang hukum untuk bisa membuktikan masalah kelegalan satu aktivitas atau informasi kan gitu. Kemudian kalau arsip itu sudah selesai, dinamisnya akan menjadi statis sebagai bukti warisan budaya. Jadi perjalanan peradaban bangsa termasuk Kalimantan Selatan ini mempunyai sejarah yang panjang, itu masa kerajaan besar di Banjarmasin pada saat itu. Tentu kalau arsipnya yang bersejarah tadi hilang atau musnah, itu ya tentu kesinambungan peradaban yang ada di pemerintah daerah akan terputus. Nah, ini kita harapkan mudah-mudahan dengan sosialisasi yang ke-24, saya berikan apresiasi kepada Ibu Hajah Nuriani, luar biasa, dan saya apresiasi penghargaan yang setinggi-tingginya atas nama arsip nasional. Dan memang baru pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan lah yang melangkah maju ke depan dibandingkan dengan pemerintah provinsi yang lainnya. Kami ucapkan selamat dan sukses selalu, Bu Nunung ya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menghemat waktu saya akan coba share materi saya. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Ya, kelihatan. Ya, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Selama 45 menit ke depan, kita bersama-sama akan membicarakan, mendiskusikan tentang kebijakan manajemen arsip akibat bencana. Kalau di dalam sosialisasinya ini menjelaskan penegasan pada tahapan pasca bencana. Nanti posisi di mana pasca bencana, nanti kita akan tahu sebetulnya kita bersikap di mana sebagai lembaga kearsipan khususnya atau pencipta arsip pada umumnya. Kita harus bersikap pada tahapan mana. Bapak Ibu sekalian,
menurut hasil riset atau survei dari Bank Dunia, itu Indonesia masuk dalam 35 negara yang memiliki risiko bencana tinggi. Nah, ini luar biasa, dan patahan lempeng yang mengelilingi Indonesia mencatatkan sangat banyak kejadian gempa bumi dan tsunami. Nah, ini di antara 35 negara yang tertinggi itu, tetangga kita itu ternyata Brunei, Papua New Guinea, Timor Leste, dan Filipina itu lebih tinggi daripada Indonesia, kan itu. Hanya beritanya kita tidak banyak tahu. Yang paling tinggi tingkatan nomor 1 itu di Vanuatu, itu ada di Pasifik Selatan. Nah, tentu dengan adanya Indonesia yang berisiko bencana tinggi, itu kita harus menyikapi bagaimana, apa yang harus kita lakukan menyikapi daerah yang rawan bencana. Nah, ini hasil catatan rapat koordinasi nasional penanggulangan bencana tanggal 3 Maret 2021 yang dibuka langsung oleh Bapak Presiden. Saya termasuk mengikuti acaranya. Bencana Indonesia tahun 2020-2021 itu dihitung sebanyak 3.253 kejadian. Nah, kejadian yang paling besar itu bencana adalah banjir, yaitu mencapai 1.260 lebih. Kemudian disusul dengan angin, ini puting beliung, dan seterusnya. Nah, Kalimantan Selatan itu terjadi tiba-tiba, dan sebelumnya mungkin belum pernah terjadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Nunung dan Mas Moderator tadi. Nah, bencana terhadap arsip itu sebetulnya apa? Ini menurut kurator dari India pernah mengatakan bahwa bencana itu adalah suatu kemalangan yang besar dan tiba-tiba, atau kecelakaan yang nyata terhadap arsip yang diakibatkan oleh banjir. Nah, ini yang ditonjolkan banjir memang di seluruh dunia besar, terutama yang wilayahnya itu banyak hujan. Kemudian adalah atap yang bocor, ya, atap gedung yang bocor. Ini kadang kita tidak mempersiapkan secara preventif untuk pembangunan gedung, termasuk atap, karena puting beliung ini urutan nomor 2 bencana yang terjadi di Indonesia. Ini banyak terjadi. Kita di lantai bawah itu aman, tapi ternyata lantai atas yang kadang untuk menyimpan apa, termasuk arsip misalnya, itu akan kena air hujan dan sebagainya. Kemudian investasi oleh agen biologi. Nah, ini termasuk jamur, termasuk binatang-binatang yang kadang kita tidak bisa melihat. Nah, ini juga merusakkan arsip, ini menjadi sumber bencana juga. Nah, kemudian kebakaran, kemudian gempa bumi. Nah, kebakaran ini karena Indonesia itu betul-betul dari berbagai macam, itu kebakaran lahan, kemudian rumah-rumah yang padat penduduk. Makanya termasuk membangun kantor arsip itu direkomendasikan jauh dari kantor penduduk, itu antara lain sebagai upaya preventif agar tidak terjadi bencana. Nah, kemudian juga karena gempa bumi daerah kita kan sebagai ring of fire, ya, cincin api. Nah, itu sudah di mana-mana. Kemudian perbuatan manusia termasuk pembakaran, pengebuman, dan pencurian. Ini secara umum Bapak Ibu sekalian, bahwa bencana itu ditimbulkan oleh alam dan ulah manusia. Nah, ini ada tipenya, ada 2. Nah, kadang kita sementara berpikir bencana alam saja, padahal ulah manusia itu yang merusakkan arsip, kadang kita tidak sadari, bahkan pencurian dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, kita membicarakan dengan manajemen arsip dari bencana atau akibat bencana.
Manajemen adalah suatu proses perencanaan, pengorganisasian, koordinasi, dan kontrol terhadap arsip yang kita kelola. Itu konsep manajemen, tentu kita harus siapkan dari awal. Bagaimana harus direncanakan dengan matang, apakah gedungnya, apakah SDM-nya, apakah peralatannya, sumber daya yang lainnya, anggarannya. Kemudian kita harus koordinasikan, diorganisasikan, kemudian kita evaluasi, kita kontrol selalu pengendaliannya. Ya, yang diakibatkan oleh bencana itu ada 3 tahapan, yaitu tahap pra-bencana, tanggap darurat, dan pasca bencana. Nah, sebetulnya saat arsip rusak kena banjir itu posisi di mana? Di tanggap darurat atau pasca bencana? Nanti kita akan lihat. Nah, harapannya manajemen arsip dari bencana ini agar tujuan organisasi tetap berjalan secara efektif dan efisien. Tentu pengambilan keputusan itu tidak akan efektif kalau tidak berdasarkan dari rekaman yang ada. Salah satunya adalah arsip. Bapak Ibu sekalian, permasalahan di Indonesia yang pertama, karena rawan bencana, Indonesia merupakan daerah rawan bencana, daerah tropis yang kurang mendukung terhadap kelestarian arsip. Ya. Daerah tropis ini diakui oleh para ahli di dunia, suhu dan kelembabannya itu yang tidak mendukung kelestarian arsip. Suhu di Indonesia ada 2 musim, itu hujan dan kemarau. Suhunya itu antara 18 sampai 38 derajat Celcius. Padahal arsip yang baik itu sebaiknya di bawah 20 derajat Celcius. Khusus arsip kertas itu 20, kalau arsip audiovisual itu 15 ke bawah, kalau negatif itu sampai 5 derajat Celcius misalnya, arsip elektronik 18 derajat ke bawah misalnya. Nah, kalau suhunya itu melebihi dari 20, tentu ini akan menjadi persoalan di kemudian hari terhadap kelestarian arsip. Kemudian kelembapan di Indonesia itu antara 50 sampai 90%. Nah, arsip yang baik itu kelembapannya di bawah 55 kan. Nah, kalau sampai 80-90 tentu ini akan merusakkan arsip. Kemudian orang masih kurang peduli terhadap arsip. Nah, ini upaya dari Ibu Nunung ini sangat baik, bagaimana mensosialisasikan kepada siapapun. Saya kira peserta ini tidak hanya dari lembaga negara, dari media massa juga, dari masyarakat, akademisi dan sebagainya. Nah, ini upaya Arsip Nasional sangat terbantu kaitannya dengan memandirikan seluruh lembaga kearsipan, seluruh pencipta arsip dan masyarakat. Karena kalau mereka tidak mandiri untuk menyelamatkan arsip masing-masing, tentu akan memberikan beban kepada lembaga, terutama pemerintah. Nah, ini kemudian yang keempat adalah kita dalam menghadapi bencana kita gagap ya, dalam bertindak, karena nggak tahu apa yang harus dilakukan. Apakah kalau arsip sudah kena banjir itu kita jemur, umumnya dijemur di bawah sinar matahari, padahal itu salah. Kalau arsip itu dijemur sinar matahari itu akan mengeras dan lengket, dan itu sudah tidak bisa diurai. Itu kesalahan yang kadang informasi itu belum dikomunikasikan kepada mereka. Kemudian umumnya lembaga kearsipan, pencipta arsip dan masyarakat itu belum siap dalam menangani. Nah, karena SDM-nya nggak ada, peralatannya nggak ada, SOP-nya belum ada. Nah, ini Arsip Nasional sudah mengeluarkan kebijakan nasional bagaimana mekanismenya, SOP-nya untuk penyelamatan arsip akibat bencana. Jadi Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dibuka di web Arsip Nasional, khususnya di peraturan perundangan. Kemudian yang berikutnya adalah salah dalam penanganan arsip yang terkena bencana. Ya tadi, misalnya itu kalau arsip kertas itu dijemur itu akan lengket, rusak, mengeras, nggak bisa apa-apa. Termasuk misalnya begini, arsip elektronik, apakah itu di disket zaman dulu, flash disk sekarang. Nah, itu kalau tidak bisa menangani, bagaimana menanganinya? Nah, tentu pertama kan harus dikeringkan. Kemudian dikeringkan dengan apa? Mungkin kalau tidak dengan hair dryer dipasangin. Kalau sudah yakin, baru dicolokin ke
laptop atau komputer, segera dibuat backupnya. Kalau langsung dicolok itu pasti hancur. Nah ini kan karena terjadi konslet di dalam arsip itu sendiri. Kemudian yang terakhir adalah belum tahu prosedur penyelamatannya. Nah, tahapan-tahapannya yang harus dilakukan apa? Nah, berikutnya adalah apa rencana aksi setelah kita tahu permasalahan adalah kita harus melalui antisipasi melalui preventif dan kuratif. Preventif itu direkomendasikan gitu. Preventif itu direkomendasikan, pencegahan itu lebih penting daripada mengobati, memperbaiki arsip yang rusak. Kemudian meningkatkan kesadaran tentang pengelolaan arsip. Nah, kegiatan ini adalah upaya bersama memberikan kesadaran kepada lembaga negara dan masyarakat. Sebelumnya, tahun 2020, kami melaksanakan, nanti akan kami lihat, melaksanakan juga webinar secara maraton juga, beberapa hal, misalnya bagaimana manajemen depot arsip, bagaimana melakukan pengujian risiko terhadap kerusakan arsip, kemudian penyelamatan arsip akibat bencana, dan digitalisasi. Ini upaya kami, Arsip Nasional, juga mensosialisasikan kepada seluruh Indonesia, dan pesertanya luar biasa, di atas 3.000, dari 4 kegiatan itu hampir 10.000 pesertanya. Nah, yang ketiga adalah program penanganan arsip dari akibat bencana. Nah, ini programnya apa? Kemudian penelamatannya arsip melalui prosedur dan teknik yang benar. Nah, program ini ada sosialisasi, kemudian ada lebih teknis lagi, apakah Bintek kemudian membuka posko penyelamatan arsip di lingkungan masyarakat. Nah, ini sangat bagus. Penyelamatan arsip melalui prosedur dan teknik yang benar yang kita harapkan. Kesalahan dalam menangani tentu akan justru merusakkan arsip, Bapak Ibu sekalian. Nanti saya dilanjutkan dengan Pak Kadir, itu dia punya pengalaman penyelamatan arsip akibat bencana dari berbagai daerah, termasuk tsunami di Aceh, tsunami di Palu, kemudian ada banjir Situbondo, ada Jogja, dan sebagainya, banyak. Nah, dia nanti akan cerita pengalamannya, liku-likunya, dan kendalanya apa, dan akhirnya bagaimana bisa menyelamatkan arsip dengan baik. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian saya singgung ya, tadi sudah saya jelaskan bahwa negara kita adalah negara tropis tadi, kemudian kita masuk ring of fire tadi. Kemudian di samping itu juga global warming itu juga mempengaruhi terhadap kelestarian arsip itu. Makanya kalau menyimpan arsip itu gedungnya dibangun di tempat keramaian, ya, di lingkungan masyarakat yang kumuh, itu juga akan tidak membantu kelestarian arsip. Itu perlu kita pikirkan dari awal. Nah, ini bencana-bencana yang terjadi ini juga mendapatkan perhatian khusus dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, tahun 2020 yang lalu, ini data dari BNPB itu sebanyak 2.900 sekian kali bencana. Banjir sama, tetap yang terbanyak. Nah, akibatnya itu ratusan rumah terendam, 6 juta orang mengungsi, dan korban jiwa lebih dari 300. Kerugian materi ternyata per tahun itu akibat bencana itu membutuhkan anggaran 22,8 triliun, coba bayangkan. Kalau kita bisa menyikapi dengan baik anggaran yang digunakan untuk penanggulangan bencana, itu bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan rakyat menjadi hal yang luar biasa. Ini Bapak Ibu sekalian, regulasi dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan secara nasional, ya. Ada undang-undang penanggulangan bencana, ada undang-undang kearsipan, ada peraturan pemerintah, ada peraturan kepala ANRI tentang penyelamatan dokumen negara arsip vital, kemudian pedoman preservasi kaitannya dengan upaya preventifnya, bagaimana arsip itu jangan sampai rusak, itu harus dicegah kerusakannya. Kemudian pelindungan penyelamatan arsip dari bencana, kemudian tentang pedoman pembentukan depot arsip, ini membangun gedung penyimpanan atau biasa disebut depot, itu bagaimana standarnya, ruangnya bagaimana, tingginya bagaimana, konstruksinya bagaimana, ini ada di peraturan kepala ANRI ini. Kemudian peraturan tahun 2019
kami mempunyai inovasi namanya Laraska, layanan restorasi arsip keluarga. Ini kami membantu masyarakat luas dengan gratis membawa arsipnya ke Arsip Nasional, dan luar biasa antusias dan memang ya kesadarannya, kemampuannya untuk menyelamatkan arsip sendiri belum bisa. Kemudian kita juga karena kita harus berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana, kami ada kerjasama dengan BNPB. Kemudian ada Renstra, SOTK, program kegiatan yang mendukung penyelamatan arsip bencana, akibat bencana, baik itu arsip dinamis maupun arsip statis, bahkan arsip warisan budaya. Nah, ini Banjarmasin mempunyai sejarah panjang. Ini saya kira arsip ex-kerajaan yang Banjarmasin, saya kira itu harus segera dituntaskan dan dilindungi. Bapak Ibu sekalian, tujuan penyelenggaraan kearsipan itu menjamin perlindungan kepentingan negara dan hak-hak keperdataan rakyat. Nah, ini arsip negara, ini kewajiban pemerintah dan masyarakat, dan hak keperdataan rakyat itu kewajiban kita juga. Bukti keperdataan rakyat sebagai bukti legal kalau terjadi masalah. Tadi Mas Moderator sampaikan bagaimana kalau ada surat nikah, ada paspor, ada KK, dan sebagainya. Ini ada Dukcapil yang hadir, saya kira kalau kaitannya dengan arsip kependudukan ini sudah tidak banyak masalah. Kebetulan dirjennya itu teman saya juga, bagaimana arsip tentang kependudukan itu bisa digantikan dengan mudah. Tentu yang kita harapkan jangan sampai penyalahgunaan dokumen-dokumen yang duplikat gitu aja. Kemudian yang kedua, menjamin keselamatan dan keamanan arsip sebagai bukti pertanggungjawaban. Bukti akuntabilitas kinerja organisasi, ya, pemerintah provinsi, kabupaten kota, pencipta arsip dan sebagainya. Ini ada di dalam arsip. Nah, bukti legalnya di sini. Kalau arsip itu hilang, tentu akan menjadi persoalan kemudian hari. Nah, misalnya kita memusnahkan arsip tidak prosedural, itu pidananya 10 tahun misalnya gitu. Nah, ini kalau kita teledor, tidak bisa melindungi arsip dari bencana macam-macam, kita akan kena pidana juga. Kemudian menjamin keselamatan aset nasional. Ini aset dari berbagai, apakah itu aset sosial, ekonomi, tentang pertahanan. Pertahanan itu aset batas wilayah, keamanan itu aset tentang toleransi dan sebagainya. Itu banyak sekali yang terkandung di dalam arsip yang bernilai sejarah. Ini sebagai identitas dan jati diri bangsa. Kalau arsip itu hilang, tidak bisa membuktikan Indonesia itu aslinya orang mana, kemudian genealoginya itu lebih kuat dari bangsa mana. Nah, ini tertuang semuanya di dalam arsip ya. Apalagi kita nanti membicarakan masalah yang lain-lain. Bapak sekalian, kemudian kaitannya dengan Undang-Undang 24 2007 kaitannya dengan Undang-Undang Penanggulangan Bencana. Ini kewajiban pemerintah untuk memelihara arsip atau dokumen otentik dan terpercaya dari ancaman dan dampak bencana. Ini sudah ada undang-undangnya, ini Undang-Undang 43, tadi juga disinggung oleh Bu Ajah kaitannya dengan siapa yang menyelamatkan, melindungi arsip dari bencana, yaitu negara dan masyarakat. Nah, ini tidak hanya bencana alam sebetulnya, ya bencana sosial, ya termasuk pembakaran, termasuk sabotase dan sebagainya, itu pengoboman, perang, tindakan kriminal, kejahatan yang mengandung unsur sabotase, spionase, dan terorisme. Nah, ini arsip kita sudah banyak yang lahir wujudnya arsip elektronik, arsip digital. Ini akan mudah sekali rawan dari tindakan kejahatan, apakah sabotase, spionase, dan terorisme, itu banyak terjadi. Sehingga kita harus mulai memikirkan ke depan, tidak hanya bencana karena banjir saja, tidak hanya bencana karena gunung meletus dan sebagainya. Kita sudah melompat kepada bencana terhadap arsip elektronik, gitu ya. Nah, kemudian betul pelindungan arsip itu kalau secara nasional itu oleh Arsip Nasional berkoordinasi dengan lembaga terkait. Kalau sudah arsip
tingkat provinsi, kabupaten kota, pencipta arsip ya, mereka masing-masing ini berdasarkan undang-undang berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana nasional maupun di daerah ini sudah diatur dalam undang-undangan. ANRI turun itu kalau bencana nasional. Ya sementara ini kalau belum siap ya kita terpaksa turun di beberapa daerah. Nah berikutnya Bapak Ibu sekalian peran masyarakat. Jadi masyarakat, media sebagainya itu juga punya peran dalam turut serta melindungi penyelamatan aspek akibat bencana. Sebulan yang lalu itu juga satu yayasan itu dari Kalimantan Timur itu juga membantu kita semua untuk turut mensosialisasikan penyelamatan arsip akibat bencana, dan mudah-mudahan bisa diikuti yang lainnya termasuk provinsi Kalsel ini diikuti oleh provinsi kabupaten yang lainnya. Nah ini upaya menjaga memori kolektif bangsa. Ini kadang arsip-arsip yang dulu Indonesia itu kan terdiri dari negara-negara, banyak negara sebelum Republik Indonesia terbentuk, negara-negara kerajaan jumlahnya ribuan, dan sekarang masih bisa dibuktikan dengan ditemukannya arsip-arsip yang ada masih ada ratusan gitu ya. Karena kami ada program penyelamatan arsip warisan budaya secara nasional. Kami hadir ke kerajaan-kerajaan yang tidak mempunyai kemampuan untuk merawat ya, melestarikan arsipnya, kami membantu merestorasi dan membuat backup. Nah ini Kalimantan Selatan salah satu mempunyai kerajaan tua, tentu ini mempunyai sejarah yang baik untuk pembelajaran di masa yang mendatang. Ini Bapak Ibu sekalian, dan saya sampaikan peraturan Kepala ANRI yang tentang pedoman penyelamatan perlindungan arsip dari bencana. Nah, ada 3 tahapan yang kadang kita terlupakan, hanya memikirkan pada tahapan pasca bencana. Nah, tahapan perlindungan ya penyelamatan itu dari pra bencana. Situasi tidak terjadi bencana, nah, kita harus tetap siap-siap karena sesuatu tidak terduga tadi. Nah, kita mengidentifikasi apakah wilayah Kalimantan Selatan itu pernah terjadi bencana. Nah, ini ada aplikasi yang dikeluarkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana namanya Inaris ya. Inaris. Nah itu Bapak Ibu sekalian sekarang bisa buka itu di aplikasi. Sekarang saat ini posisi Bapak itu tingkat bencananya itu tingkat tinggi, sedang atau rendah itu bisa dilihat. Nah kemudian identifikasi bencana. Bencana apa saja? Banjir Kalimantan itu ya paling banjir kebakaran. Kalau gempa dan sebagainya itu tidak banyak kelihatan. Nah itu berarti kita harus mengidentifikasi yang ada di daerah kita masing-masing. Kemudian preservasi secara preventif. Jadi arsip yang ada di kita semua Bapak Ibu sekalian kita tempatkan di gedung yang jauh dari yang kita bangun, jauh dari tempat-tempat bencana, tentu jauh dari sungai, jauh dari tempat rawan kebakaran, jauh dari masyarakat umum, jauh dari pabrik-pabrik, gitu ya, tempat-tempat yang kaitannya banyak polusi dan sebagainya. Ini upaya preventif. Setelah kita membangun itu, kita kelola dengan baik, dengan SDM yang profesional, peralatan yang standar. Misalnya kalau arsip kertas itu tidak cocok menggunakan rak kayu. Kenapa? Itu akan mengundang banyak aktor biologis tadi, kan, termasuk binatang-binatang, itu bahaya. Nah kalau baiknya pakai apa? Ini baja atau metal. Kemudian beda juga dengan arsip yang hanya dari magnetik, justru tidak baik untuk menggunakan rak metal karena itu akan merusak dari arsip yang berbahan magnetik tadi. Nah ini hal-hal seperti ini bisa dilihat di peraturan Kepala ANRI tentang pedoman preservasi arsip Bapak sekalian, silahkan nanti. Nah kemudian penanganannya itu juga hati-hati juga, jangan sembarangan naruh membawanya, itu suhu kelembapannya juga harus standar. Nanti kita lihat. Nah ini upaya preventif, gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah penyediaan sarana dan prasarana yang standar. Tadi kita sampaikan gedungnya harus standar, dibangun konstruksinya harus tahan gempa, ya termasuk gedung di arsip nasional kita bangun tahan gempa untuk depotnya. Ini bukti yang nyata saat terjadi gempa dan tsunami di Aceh. Dulu
Lembaga Arsipan Provinsi Aceh itu adalah arsip nasional wilayah, itu vertikal dari arsip nasional. Itu dibangun dengan konstruksi yang sangat kuat. Jadi pada saat terjadi gempa, tsunami dulu, lingkungan sekitar itu habis rumah-rumah. Nah, gedung arsip itu sendiri tidak ada retak sedikit pun, karena itu sudah konstruksi yang kekuatannya sekali liter di atas 14 skala Richter. Itu sudah kiamat kalau terjadi 14 skala Richter. Kemarin kan hanya 90 kan. Nah, ini upaya preventif, yaitu situasi tidak terjadi bencana kita harus menyiapkan sarana prasarana dan lain-lain. Kemudian kalau situasi potensi terjadi bencana, misalnya tahun 2021 terjadi bencana banjir Kalimantan Selatan, ini kemungkinan besar akan terjadi pada tahun-tahun berikutnya. Apakah siklus 5 tahun, 10 tahun, atau 100 tahun yang akan datang, itu pasti akan ketemu. Yang jelas, itu ya, kantor gubernur yang lama, saya udah lama nggak ke Kalimantan Selatan ya, itu juga sebelahnya sudah laut misalnya gitu. Nah itu karena terjadi abrasi dan pergeseran dari air laut misalnya gitu. Nah, situasi potensi terjadi bencana kita harus kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan berarti kita harus mempunyai protap, harus mempunyai SDM yang handal, kesiapsiagaan bencana. Nah, ini kita harus siapkan secara matang. Kalau perlu ya tempat evakuasi itu harus disiapkan, tempat yang jauh dari potensi bencana tadi. Kemudian mitigasi mengurangi risiko kerusakan arsip. Nah, ini bagaimana? Nah, ini kan juga kita harus siapkan tempat-tempat alternatif kalau nanti terjadi apa-apa, sudah ada bayangan. Kalau nanti lembaga kearsipan daerah tertentu itu akan terjadi apa-apa, sudah ada bayangan tempat untuk evakuasi di tempat lain. Misalnya seperti itu. Ini Bapak Ibu sekalian, pra bencana itu akan menjadi sangat efektif untuk menyelamatkan arsip kita. Kemudian yang kedua adalah tahapan tanggap darurat. Nah, kita melakukan kajian tapi harus secara cepat dan tepat terhadap kerusakan arsip. Nah, kalau sudah terjadi bencana, ini tanggap darurat, penentuan lokasi alternatif penyelamatan arsip harus dievakuasi ke tempat yang aman, terlindungi, tidak kena hujan, tidak kena sinar matahari langsung, tempatkan di mana. Kemudian tingkat kerusakan, prasarana dan sarana kearsipan, kerusakan arsip, itu kita harus identifikasi. Kita harus identifikasi kerusakan arsipnya itu ringan, sedang atau berat. Kalau sudah berat ya susah, kalau sudah menjadi bubur. Tapi kalau ringan dan sedang itu masih kita bisa lakukan. Dengan menggunakan apa nanti? Metode apa? Nah, nanti Pak Kadir, best practice nanti akan cerita tentang metode yang digunakan untuk menyelamatkan arsip. Kemudian kemampuan sumber daya manusia kearsipan. Nah, ini harus terus. Selain sosialisasi, mohon maaf, izin Pak Kandar. Kalau perlu magang, kalau perlu waktu magang ya. Lagi Pak ya. Oh ya baik, magang kearsipan itu juga harus bisa dilakukan. Kemudian penyelamatan arsip terkena bencana itu melalui tahapan evakuasi, identifikasi, pemulihan dan penyimpanan. Nah, pemulihan tadi kita nanti akan mengenal namanya metode enkapsulasi dan ada namanya metode laminasi. Nanti akan diperkenalkan. Kemudian kita penyimpanan lagi. Nah, berikutnya, tahapan berikutnya adalah pasca bencana. Nah, ini rehabilitasi. Kalau arsipnya sudah ditangani, kita harus rehabilitasi sarananya yang rusak diperbaiki, pemulihan fungsi pelayanan yang berhenti pada saat itu. Kemudian kita rekonstruksi lagi sarana prasarana kearsipannya, pelayanannya. Kemudian seluruh aktivitas itu kita lakukan dokumentasi. Gitu ya. Nah, ini tahapan yang pasca bencana. Nah, ini materi Bapak Ibu sekalian nanti bisa diambil semua, silakan. Nah, ini tadi sudah saya ceritakan beberapa hal secara umum tadi ya. Nah, ini tindakan evakuasi, kita memindahkan arsip ke tempat yang aman, keamanan lokasi, penyediaan ruangan, kita pengepakan arsip, jangan sampai rusak, pengikatannya juga tidak merusakkan arsip, pemisahan antara arsip dalam berbagai media itu harus bisa-bisakan, tidak boleh arsip video dicampur dengan arsip kertas, arsip foto dan sebagainya. Ini harus dipisah-pisahkan. Alat angkut yang harus memadai dan untuk melindungi kan gitu. Ini
gambaran saya ini arsip yang terjadi di BPN Kota Bekasi, ini arsip tanah ini Bapak Ibu sekalian. Kami selamatkan ada ratusan kontainer yang berhasil kita selamatkan, ini tahun 2020 awal. Nah, ini kerusakan tadi ya, kerusakan ringan, sedang, dan berat. Kalau ringan itu bisa dikeringkan saja alat pengering. Kalau nggak punya alat pengering ya di tempat yang teduh aja pakai kipas angin. Itu bisa diperbaiki dengan dua metode tadi. Kalau kerusakan hanya lepuk-lepuk ya, tidak rapi, itu bisa disetrika. Tentu setrika itu dengan ukuran panas yang teratur. Kemudian tingkat sedang itu dengan metode enkapsulasi dan laminasi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian. Nah, ini pengaturan suhu. Jadi kalau suhu kertas itu preventifnya itu suhunya 20 derajat Celcius plus minus 2 derajat. Nah, itu kelembapannya 50% plus minus 5%. Arsip audiovisual berapa? Arsip elektronik berapa? Nah, ini elektronik di dalamnya adalah 18 derajat Celcius. Ini kita atur. Kalau terlalu dingin juga enggak baik, kalau terlalu panas juga tidak baik. Ini udah standar. Nah, kemudian kaitannya kalau arsip itu selain arsip kertas menggunakan apa? Nah, kalau arsip video, misalnya film, kemudian kaset, itu kita harus keringkan dulu ke kita, berikutnya pakai rewinding. Nah, ini yang pernah kita selamatkan arsip di tsunami di Palu, beberapa terjadi kerusakan macam-macam itu di Palu. Ini di belakang foto kami ini sudah nggak kelihatan arsipnya, gedungnya aja hilang, jadi sulit sekali kita akan membantu menyelamatkannya. Kemudian ini terjadi di Kerajaan Bima, ini banjir juga. Ini di Garut, ini juga banjir juga, kita bantu. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian kalau di Kalimantan Selatan nanti bisa membeli mobil rescue yang bisa mengangkut arsip-arsip secara khusus ke tempat yang aman. Nah, ini kalau arsip kertas bagaimana upayanya untuk memulihkan, membersihkan fisik arsip dari kotoran, debu yang melekat menggunakan kuas atau vacuum cleaner. Kemudian merendam fisik arsip dengan etanol atau alkohol 70%. Ini sudah ada di toko-toko. Meringankan arsip dengan kipas angin. Dalam hal arsip tidak memungkinkan untuk dilakukan pengeringan secara langsung, arsip dibekukan dalam mesin pembeku, itu di freezer. Nah, nanti di pengalaman teman saya nanti. Kemudian metode apa? Enkapsulasi atau laminasi, kemudian penyimpanan dan layangan. Ini arsip kertas, tahapan-tahapannya seperti ini. Berikutnya arsip audiovisual gimana? Membersihkan fisik arsip, ya, dari kotoran, mengeringkan fisiknya, dibersihkan dengan keringkan dengan kipas angin, memberikan informasi, kemudian memeriksa informasinya, kemudian kita melakukan rewashing, melakukan rewinding, dan sebagainya. Nah, ini dilakukan untuk arsip yang audiovisual dan arsip elektronik. Kemudian kita membuat backupnya, menginstall arsip-arsip yang ada. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, selain kami membantu penyelamatan arsip lembaga negara, ya, organisasi, pemerintah maupun swasta, kami juga ada namanya program layanan restorasi arsip keluarga. Kita gratiskan, kita bantu sosialisasi, bimbingannya bagaimana memberkaskan, menata, kemudian kita merawatnya, kemudian bagaimana menyelamatkan saat bencana, dan membuat backup, yaitu melalui alih media. Ini formatnya bagaimana, caranya menyimpannya bagaimana, kita sampaikan, dan ini program kami, inovasi kami secara cuma-cuma gratis sejak 2019. Ini SOP-nya, kemudian pengembangan ke depan itu Laraska, itu untuk melindungi bukti hak, kita harus proaktif, profesional, kualitas, dan kita gratis. Kita kerjasama dengan Keluarga Tangguh Bencana, ini Katana, ini yang dikeluarkan oleh BNPB. Kemudian pembentukan Kampung Laraska, itu kerjasama dengan BKKBN dan Kementerian Desa BDDT. Kemudian Laraska Plus, kita akan merestorasi dan digitalisasi arsip, kita bantu, dan
mengikutkan Lomba Inovasi 2021, mudah-mudahan nanti sukses. Nah, ini arsip yang sudah kita bantu. Sejak 2005 sampai 2020, kita sudah menyelamatkan arsip seluruh Indonesia, itu sebanyak 277 miliar lembar. Ini Bapak Ibu sekalian, miliar lembar. Ini kita bantu secara nasional, kemudian arsip masyarakat, kita sudah bantu 33.000 sekian lembar terhadap 790 orang. Kemudian arsip warisan budaya, keraton-keraton dan sebagainya kita sudah bantu 18.000 sekian lembar ya arsip. Nah, kita sudah bantu, ini tim kami. Nah, ini arsip yang kami restorasi di Arsip Nasional. Kemudian ini dapat saya sampaikan tadi, melestarikan arsip untuk kemaslahatan dalam tahun 2020 lalu. Kami ada 4 seri sosialisasi, yaitu webinar. Ada manajemen depot arsip, pesertanya ada 1.000 sekian, penelitian kerusakan arsip 1.900, digitalisasi arsip 3.000 sekian, dan restorasi arsip dampak bencana ada 3.000 lebih. Nah, ini berikutnya disusul oleh Kalimantan Selatan, ini pesertanya sangat luar biasa. Nah, ini untuk materi tutorial, Bapak Ibu sekalian bisa lihat ya, restorasi arsip, kerusakan arsip karena lumpur, karena air, karena macam-macam, itu bisa dilihat di YouTube restorasi arsip Andri. Silahkan, lebih dari 80-an tutorial yang sudah kita tayangkan di web. Silahkan Bapak Ibu sekalian dibaca di sana. Karena waktu dan masih ada satu lagi. Nah, manajemen arsip bencana itu agar efektif itu perlu kepemimpinan yang kuat tangguh ya, untuk mempunyai program dan melaksanakannya program. Tim yang profesional, kita harus punya SDM yang profesional. Daftar kontak di antara lembaga-lembaga terkait. Komitmen bersama, budaya organisasi, kesadaran dan pencegahan bencana, metode pengujian, nah itu simulasi, kemudian kerjasama. Nah, ini hal-hal ini dikeluarkan dari UK dan ini pernah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya oleh negara-negara maju di dunia. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, kadang yang kita hadapi ini yang banyak yang kita bantu, itu banjir, kebakaran dan sebagainya, kebakaran arsip elektronik, Kejaksaan Agung dan sebagainya, itu yang kebakaran juga kami upayakan untuk membantu. Nah, yang sering terjadi adalah kadang orang datang minta arsipnya diganti yang baru, jadi Ibu nanti jangan kaget itu. Kalau dukcapil iya, tapi kalau yang lainnya kan sulit itu, nggak bisa. Kemudian pada prinsipnya Bapak Ibu sekalian, kita tidak bisa mempertahankan arsip selama-lamanya dalam media apapun, tapi kita hanya bisa memperlambat kerusakan dengan metode-metode yang baru. Nah, metode apa itu? Nah, kita diskusikan. Nah, ini kenapa kita lebih penting dari preventif? Ini kami bandingkan Bapak Ibu sekalian, gempa yang terjadi tahun 72 itu antara kota Managua ya dengan California. Nah, ini tempatnya di sini di Nicaragua, itu Managua. Nah, ini di Managua itu skala Richternya itu 5,6, California 6,4. Nah, ini kerusakannya itu 100 km Managua. Nah, ini California di 1.500 km. Kemudian populasinya 420.000. Kalau yang di California 7 juta. Kemudian yang meninggal di Managua karena tidak profesional, tidak menyiapkan preventif dari awal, itu yang meninggal itu lebih banyak daripada yang di California. 5.000 sampai 6.000, kalau yang di California itu di bawah 100. Kemudian yang luka juga sangat jauh. Inilah tingkat profesional dan pencegahan itu lebih dominan Bapak Ibu sekalian. Ya, lukanya hanya 2.500 kalau di California sebagai kota yang baru, negara yang baru. Kemudian di Managua itu lebih dari 20.000. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, sebetulnya ada video singkat Bapak Jokowi sebetulnya menekankan bahwa preventif lebih penting dan pelaksanaan itu lebih penting daripada membuat aturan-aturan, karena aturannya sudah banyak. Ya, jangan sibuk kita buat aturan, utamakan pelaksanaannya. Kebijakan harus terintegrasi dari pusat sampai ke daerah, penciptaan arsip. Penanganan tanggap darurat lebih cepat, itu lebih penting. Dan yang terakhir adalah
perlunya selalu edukasi dan literasi. Nah, mungkin itu Bapak Ibu sekalian yang dapat saya sampaikan. Nanti masih ada waktu kita berdiskusi bertanya jawab. Waktu kami serahkan kepada Mas Moderator. Terima kasih. Sementara saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kandar, luar biasa informasinya. Dan Bapak standby dulu Pak ya, karena kita diskusi setelah narasumber yang kedua. Baik, sebelum saya masuk ke narasumber yang kedua, saya menyampaikan dan menyapa dulu nih. Ada yang masuk sekilas saya lihat, ada dari Pekanbaru, ada dari Bengkulu, kemudian Institut Seni Surakarta, kemudian ada dari Cirebon, Jambi, Jatim, dari pendidikan ada Unpad, Universitas Palangkaraya, kemudian dari kementerian ada Kementerian Desa, saya kemarin ke sana Bu, ada Kemenkyu, ada ESDM, kemudian juga ada Kemendikbud, kemudian juga dari Lapan juga. Mohon izin Pak ya, tadi saya mengambil data